Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher, tutorial flashing smartphone tanpa box dan dongle. Sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A50 dan kita akan coba untuk praktek cara bypassnya di Samsung Galaxy A50 yang terkunci akun Google. Kita akan coba untuk bypass FRP akun Google-nya dengan versi Security Patch November 2020. Kita akan cek dulu ketika kita setup saat handphone dalam posisi terkunci akun Google-nya, maka akan tetap meminta konfirmasi untuk buka kunci layarnya. Karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya. Kemudian kita lakukan web data, terus kita setup, maka dia minta kunci layar seperti ini. Kita bisa gunakan akun Google saya, tetapi dengan syarat harus ingat akun Google-nya. Apabila kita lupa akun Google, berarti kita akan melakukan bypass akun Google atau bypass FRP. Dan kasus ini disebut terkunci FRP Google akun. Untuk cara bypassnya kita membutuhkan SIM card atau kartu SIM yang sudah tersetting PIN. Kemudian kita butuhkan juga headset Bluetooth. Jadi kita gunakan dua alat ini untuk melakukan bypass pada Samsung Galaxy A50 dengan patch November 2020. Sebelumnya kita cek dulu untuk kartu SIM-nya, bisa langsung kita pasang kartu SIM tersebut, taruh di slot 1 atau slot 2 sama saja. Dan apabila sudah betul tersetting PIN SIM, maka ketika kita rapatkan kartu SIM-nya, dia akan muncul tampilan masukkan PIN kartu SIM seperti ini. Untuk teman-teman yang belum tahu cara setting PIN pada SIM, silahkan simak tutorial di bawah ini pada kolom deskripsi. Kemudian, setelah kita siapkan kartu SIM-nya, sekarang handphone pastikan harus terkoneksi ke jaringan internet via WiFi dan kita mulai untuk mencari celahnya sekarang. Dalam posisi seperti ini, kita akan mulai dari memunculkan keyboard. Kemudian di keyboard ada logo pengaturan, kita klik menu pengaturannya, klik usapan, sentuhan, dan umpan balik. Kemudian kita klik lagi umpan balik sentuhan, klik suara dan getar, klik nada dering, kemudian kita klik SIM 1 atau SIM 2 sama saja, kita pilih SIM 1, klik tanda plus di pojok kanan atas, klik menu cari, dan kita klik logo mic. Kita harus ketuk beberapa kali logo mic-nya, jangan sampai ada aplikasi Google Voice di tengah layarnya yang berjalan. Berarti kita harus cepat mengklik logo mic-nya, sambil kita klik kita rapatkan slot SIM-nya. Dan kita tunggu sampai muncul tampilan masukkan PIN kartu SIM. Kemudian dengan cepat kita lepaskan lagi slot SIM-nya. Dan perhatikan ada notifikasi tidak ada kartu SIM, klik OK. Oh, ternyata kita kurang banyak untuk mengklik mic-nya. Kita bisa ulangi lagi. Kita ketuk-ketuk mic-nya, jangan sampai muncul aplikasi Google Voice. Kalau ternyata muncul aplikasi Google Voice seperti ini saat mengklik logo mic, maka jangan langsung kita lanjutkan masukkan SIM card-nya. Kita bisa back dulu, kemudian ketuk-ketuk lagi, ternyata tetap muncul aplikasi atau menu Google Voice-nya, maka kita harus merestart dulu handphonenya. Kita tunggu sampai proses restartnya selesai. Kita akan ulangi lagi step-nya, kita munculkan keyboard, kemudian klik pengaturan di keyboard-nya sampai ke bagian kita mengklik logo mic-nya. Dengan cepat kita klik logo mic-nya, sambil kita klik-klik logo mic, kita rapatkan slot SIM-nya. Oke, sekarang handphone sudah menyala lagi. Kita akan coba untuk memunculkan keyboard-nya kembali. Dan yang paling cepat memunculkan keyboard ada di halaman pilih jaringan WiFi. Tidak perlu kita setup sampai ke verifikasi akun. Kita klik aja tambah jaringan, maka otomatis keyboard ikut muncul. Klik pengaturan pada keyboard. Kemudian klik usapan, sentuhan, dan umpan balik. Kemudian klik umpan balik sentuhan. Kemudian klik suara dan getar, klik nada dering SIM 1, SIM 2, pilih bebas, kita coba SIM 1, klik plus di pojok kanan atas, kemudian klik cari di pojok kanan atas, dan siap kita ketuk-ketuk logo mic-nya, jangan sampai muncul aplikasi Google Voice-nya, kemudian rapatkan slot SIM-nya, kita tetap tahan dulu, kita ketuk-ketuk mic-nya, kalau sudah cukup kita lepaskan, kita tunggu sampai muncul masukkan PIN kartu SIM, kemudian kita lepaskan lagi kartu SIM-nya. Tidak ada SIM, klik OK dan muncul jam dan gembok di bagian atas, geser ke kanan jamnya, klik gemboknya, belum masuk, geser ke bawah, muncul notifikasi, klik logo pengaturan di pojok kanan atas pada notifikasinya. Oke, sudah siap. Celah yang pertama sudah berhasil kita munculkan. Selanjutnya, biarkan headset Bluetooth yang bekerja, tapi sebelumnya kita tunggu dulu untuk handphonenya masih stuck hang atau masih ngejam ini handphonenya.
Kita lihat di belakang layarnya itu ada tampilan wallpaper kemudian berganti menjadi Google Voice. Berarti posisi hangnya sudah sembuh. Kalau sudah sembuh posisi hang, muncul aplikasi Google Voice, kita aktifkan Bluetooth-nya sampai muncul halaman Bluetooth. Selanjutnya kita tunggu sampai handphone ini bisa membaca headset Bluetooth-nya. Oke, ini dia sudah ada untuk nama headset Bluetooth-nya i7TWS. Kita pasangkan dulu. Permintaan pemasangan Bluetooth kita klik OK aja, kita tunggu sampai terpasang. Jangan buru-buru kita angkat headset Bluetooth-nya, kita tunggu sampai betul-betul terpasang. Oke, dia putus lagi ya. Kita coba klik lagi untuk headset Bluetooth-nya. Kalau sudah betul-betul terpasang, akan muncul notifikasi kecil dari bawah layarnya. Kita tunggu sebentar, jangan buru-buru dulu. Kalau sudah muncul notifikasi yang muncul dari bagian bawah layarnya seperti ini, ada notifikasi i7TWS atau nama Bluetooth-nya sisa baterai sekian, berarti sudah betul-betul terpasang. Sekarang tinggal kita klik-klik aja tombol panggilannya di headset tersebut sampai muncul pilih layanan suara, kemudian kita pilih Google, kita klik hanya sekali sampai muncul tampilan asisten Google seperti ini. Setelah berhasil merekam kata-kata kita, kemudian enter dan kita klik menu penelusuran. Langsung muncul tampilan Google pencarian. Pada kolom pencariannya ini kita hapus, kita ganti dengan Galaxy Store. Ini dia sudah muncul, kita klik aja Galaxy Store-nya. Di sini kita centang saya telah membaca, kemudian mulai, dan kita bisa update dulu untuk Galaxy Store-nya. Kita klik update, kita tunggu sampai proses update-nya selesai. Biasanya ketika kita melakukan update Galaxy Store ini akan sangat lama sekali. Untuk itu bisa kita letakkan dulu handphonenya, kemudian kita tunggu sampai Galaxy Store-nya betul-betul terupdate. Nanti setelah Galaxy Store ini terupdate, dia akan keluar lagi, kembali lagi ke tampilan awal di mana tadi kita memunculkan keyboard-nya. Kemudian kita akan ulangi lagi mencari celahnya dan kita akan masuk kembali ke Galaxy Store untuk mendownload aplikasi yang kita butuhkan. Di sini kita bisa sambungkan dulu handphone ke charger atau ke kabel USB yang terhubung ke komputer agar daya baterai tetap terjaga. Jangan sampai kehabisan baterai. Untuk proses downloadnya ini yang aku alami sekitar 15 sampai dengan 20 menitan. Ini ditentukan dari kecepatan koneksi internet yang kita gunakan. Padahal aku sudah pakai koneksi WiFi ID tapi tetap lama juga untuk mendownload updatean Galaxy Store-nya. Kemudian kalau sudah selesai proses downloadnya, kita tunggu sampai terinstall. Di sini tampaknya sudah hampir selesai, bisa kita lepaskan dulu untuk kabel datanya. Mengunduh Galaxy Store, kemudian berganti menjadi menginstal dan langsung hilang tampilan Galaxy Store-nya. Sekarang kembali ke tambah jaringan lagi, kita akan masuk lagi ke Galaxy Store-nya. Kita bisa klik logo pengaturan di keyboard, klik usapan sentuhan dan umpan balik, klik umpan balik sentuhan, suara dan getar, kemudian ada dering. Kemudian SIM 1 atau SIM 2 bebas, kita pilih mana aja, klik plus, klik cari, dan kita bisa ketuk-ketuk lagi logo mic-nya, kemudian rapatkan slot SIM-nya. Kalau ternyata muncul aplikasi Google Voice-nya lagi atau Google Assistant itu, kita bisa restart dulu handphonenya dan kita ulangi lagi memunculkan keyboard, kemudian masuk sampai ke bagian Galaxy Store tadi. Oke, langsung saja kita setup ya. Kita coba untuk lepaskan dulu SIM-nya. Kita setup sampai ke pilih jaringan WiFi. Kemudian kita bisa pilih menu tambah jaringan sampai keyboardnya muncul. Pastikan handphone masih terhubung ke jaringan internet. Kemudian klik logo pengaturan pada keyboard. Kemudian klik usapan sentuhan umpan balik, kemudian umpan balik sentuhan, kemudian suara dan getar. Kemudian nada dering, pilih SIM 1 atau SIM 2 bebas, kita coba pilih SIM 1. Klik logo plus pojok kanan atas, klik logo cari pojok kanan atas. Ketuk-ketuk logo mic-nya, sambil kita ketuk logo mic, kita masukkan slot SIM-nya sampai muncul tampilan masukkan PIN kartu SIM. Kita tunggu sebentar. Setelah muncul tampilan PIN SIM-nya, dengan cepat kita lepaskan slot SIM-nya lagi. Kita tunggu sampai ada notifikasi tidak ada kartu SIM, klik OK. Muncul jam di bagian atas, geser ke kanan jamnya, klik logo gemboknya, belum masuk kita scroll ke bawah, klik logo pengaturan pada notifikasi yang muncul dari bagian atas layarnya. Oke, kita akan coba untuk menghubungkan kembali headset Bluetooth ke handphonenya. Kita tunggu sebentar. Masih ngehang ini handphonenya. Untuk mengetahui handphone sudah sembuh dari hang,
biasanya wallpaper di belakang itu hilang dan muncul tampilan aplikasi Google Voice. Jika ternyata belum muncul tampilan aplikasi Google Voice di belakang layarnya di bawah notifikasi, kita tidak bisa mengaktifkan menu Bluetooth-nya. Jadi harus kita tunggu dulu sampai muncul aplikasi Google Voice seperti ini. Oke, tidak mengerti, coba ucapkan lagi. Kita bisa mengaktifkan menu Bluetooth-nya sekarang. Kita klik aja, muncul halaman Bluetooth, langsung kita sambungkan. Sudah terbaca ini untuk headset Bluetooth-nya. Kita tunggu sebentar, menyambungkan. Kalau sudah terpairing, kita bisa lakukan langkah yang sama seperti tadi. Kita bisa klik-klik tombol panggilannya di headset Bluetooth ini. Kemudian akan muncul aplikasi atau notifikasi di bagian bawah layarnya. Pilih layanan suara, kita pilih Google dan kita klik hanya sekali. Asisten Google akan mendeteksi suara yang kita ucapkan. Kita bisa ngomong sedikit, cek, tes, kemudian diam. Kalau sudah terenter, kita klik penelusuran atau menu penelusuran sampai muncul halaman Google pencarian seperti ini. Pada kolom di bagian atas ini kita hapus kata-katanya, kita ganti dengan Galaxy Store. Langsung muncul saran aplikasi Galaxy Store di bagian bawahnya. Kita klik aja sampai terbuka untuk Galaxy Store-nya. Sekarang sudah terupdate ya. Kita bisa klik tutup untuk iklan yang muncul dan pada kolom pencarian di pojok kanan atas kita klik. Kita akan mendownload satu aplikasi khusus untuk bypass FRP akun Google pada Samsung dengan patch security November 2020. Kita masukkan aja keywordnya Google Play Service Hidden Settings. Google Play Service Hidden Setting. Memang cukup panjang untuk nama aplikasinya. Jadi kita ketikkan aja pelan-pelan Google spasi Play spasi Service spasi Hidden spasi Settings. Kalau sudah bisa kita enter aja. Jadi seperti ini ya. Google spasi Play spasi Service spasi Hidden spasi Setting. Ini dia sudah ketemu untuk hasil pencariannya Google Play Service Setting. Kita klik dan langsung bisa kita download aja. Google Play Service Hidden Setting sudah berhasil kita temukan. Untuk mendownload tinggal kita klik panah ke bawah saja. Untuk mendownload aplikasi di Galaxy Store, kita perlu login dulu menggunakan Samsung akun di Galaxy Store-nya. Buat teman-teman yang belum punya Samsung akun, silahkan bisa buat dulu menggunakan handphone Samsung lainnya atau bisa klik lanjutkan dengan Google. Kebetulan di sini aku sudah punya Samsung akun, tinggal aku loginkan aja dan langsung kita klik masuk saja. Kita tunggu sebentar sampai Samsung akunnya terlogin. Kita klik saya telah membaca, kemudian setuju dan kita tunggu sebentar. Ternyata di sini kita membutuhkan verifikasi kode OTP ya. Notifikasi perangkat Galaxy kita ganti aja yang lainnya. Kita coba dengan verifikasi pesan teks. Jadi di bagian bawahnya itu ada beberapa opsi lagi untuk merubah opsi verifikasinya. Kita klik aja verifikasi dengan pesan teks biar nanti langsung masuk ke SMS. Jadi ketika kita membuat Samsung akun, nanti kita diminta untuk verifikasi menggunakan nomor handphone sebagai lapisan security keduanya. Kemudian nomor handphone tersebut berguna apabila kita login Samsung akun di beda device seperti ini. Untuk meloginkan Samsung akun kita membutuhkan kode OTP. Ini dia sudah masuk untuk kode verifikasinya. Ada semacam kode OTP seperti ini kita sudah dapatkan, tinggal kita masukkan aja di verifikasi 2 langkah pada handphone Samsung yang kita pegang ini. Oke, kita masukkan angkanya 651331, kemudian kita klik selesai. Dan kita tunggu sampai terlogin. Kita tunggu sebentar. Loh, kok salah? Kode yang dimasukkan salah. Kita cek lagi. 561331. Kita cek tadi di SMS apa ya kodenya. Oh, 651331. Kebalik aku ternyata. 651331. 651331 kemudian selesai dan kita tunggu sampai terlogin. Kalau sudah terlogin, ingin cara yang lebih cepat untuk masuk, kita pilih batalkan saja. Kalau sudah, sekarang kita tunggu proses mendownload aplikasi Google Play Service Hidden Settings sampai dengan selesai. Di sini ukurannya hanya 2,17 MB, jadi mungkin akan cepat ya. Kita tunggu aja mengunduh. Tapi kita tidak perlu buka aplikasinya seperti ini.
kita bisa pantau aja dari tampilan awal tadi. Jadi kita bisa kembali atau bisa juga kita standby di sini. Bebas ya. Aku lebih senang melihat tampilan downloadnya di tampilan yang awal tadi. Kita coba untuk kembali aja dan kita lihat di sini. Baru setengah jalan, kita tunggu sampai mendownloadnya selesai. Daripada kelamaan dan memakan durasi yang banyak, aku percepat aja videonya. Untuk durasi downloadnya kira-kira 2 sampai dengan 3 menitan. Kalau sudah selesai proses downloadnya, ada keterangan menginstal. Kita tunggu sebentar sampai proses menginstalnya selesai. Kalau sudah selesai proses menginstalnya, nanti di sebelah kanan yang tadinya logo panah ke bawah menjadi logo panah ke kanan. Tinggal kita klik aja logo play atau panah ke kanan ini sampai muncul aplikasi Play Service Hidden Setting seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita akan cari aplikasi untuk membuat kunci layar atau mengganti kunci layarnya. Ini dia nomor 2 dari bawah, layanan Google Play Web Page on Body Promotion. Kita klik pada bagian aplikasi ini, layanan Google Play Web Page on Body Promotion. Kita klik aja sampai muncul halaman baru lindungi ponsel Anda. Jadi intinya kita akan merubah model kunci layarnya. Kita tahu ya tadi model kunci layarnya adalah pola, kita bisa rubah ke model yang lainnya. Di sini kita akan coba untuk menggantinya ke pin saja biar gampang. Jadi kita bisa pilih pin sebagai model kunci layar yang baru. Oke, kita buat pin yang mudah, misal 1 2 3 4, kemudian kita klik lanjutkan. Kita buat lagi pinnya, kita verifikasikan lagi 1 2 3 4, kemudian klik OK. Kalau sudah selesai, untuk setup selanjutnya tidak perlu kita lakukan. Sekarang kita tinggal kembali saja. Kita kembali ke halaman pilih jaringan WiFi. Oke, langsung aja. Bisa kita kembali terus sampai ke halaman pilih jaringan WiFi. Apabila muncul iklan, silahkan kita close, cari tanda X-nya. Biasanya kalau tidak di pojok kanan atas, berarti ada di pojok kanan kiri untuk close iklannya. Oke, kita kembali lagi ke halaman pilih jaringan WiFi seperti ini. Dan pastikan handphone masih terhubung ke jaringan internet. Untuk SIM card-nya sudah tidak kita gunakan lagi. Kemudian sekarang tinggal kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Kita ingat tadi di awal setup handphone ini meminta verifikasi pola untuk buka kunci layarnya. Dan sekarang model kunci layarnya sudah kita ganti dari pola menjadi pin. Jika sebelumnya pola, maka sekarang di sini dia meminta verifikasi kunci layar berupa pin. Tadi kita yang buat pinnya, pin yang kita buat tadi adalah 1 2 3 4, kemudian kita klik berikutnya. Dan jika tadi ada halaman verifikasi akun Anda, maka sekarang menjadi halaman login akun Google. Untuk akun Google-nya tidak perlu kita loginkan sekarang, bisa kita lewati saja. Kita lewati dulu untuk bagian-bagian yang tidak penting saat proses setup handphone Samsung. Yang penting handphone ini bisa kita selesaikan setupnya sampai ke tampilan menu. Oke, kita next lagi, kita klik OK aja, kita lewati sedikit sentuhan terakhir. Proses ini mungkin perlu beberapa menit. Kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Kemudian untuk dapatkan aplikasi yang disarankan, ini sangat lama proses loading di sini. Kita percepat aja durasinya. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian next lagi. Di sini ada tampilan pindahkan data dari Samsung Cloud, bisa kita lompati aja. Kemudian sudah selesai. Kita klik selesai, tunggu sebentar. Apabila ada tampilan aplikasi yang disarankan, bisa kita lewati dulu aja. Atau bisa kita keluar dari tampilan ini ya. Kita klik nanti di pojok kanan atas. Kemudian keluar dari proses, kita klik ya, handphone sudah masuk ke tampilan menu. Tetapi kita belum selesai sampai di sini karena handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pin. Tadi kita merubah kunci layarnya dari pola menjadi pin, dan pinnya juga kita yang buat. Tadi kita buat pin 1 2 3 4. Tinggal kita masukkan aja untuk unlock screen-nya 1 2 3 4, kemudian klik OK. Untuk menghilangkan pinnya kita bisa masuk ke menu pengaturan, kemudian masuk ke kunci layar, kemudian tipe kunci layar. Verifikasikan pinnya 1 2 3 4, kemudian berikutnya kita ganti menjadi usap tidak ada pengaman. Sekarang handphone sudah dan semuanya sudah selesai. Untuk kunci layarnya sudah hilang, kemudian untuk akun Google-nya sudah berhasil kita bypass. Dan kita cek dulu di pengaturan, kemudian tentang ponsel, informasi perangkat lunak pada Samsung Galaxy A50, tingkat patch keamanannya di 1 November 2020. Oke, terima kasih sudah menyimak tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial
tutorial selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.